harus nurut apa kata mandornya. Indonesia, Vietnam, Filipina semuanya ada di situ. Semua dikembalikan dalam bentuk NT. Percaya atau tidak? Jumpa lagi dengan kami channel Tegar Taiwan. Channel Tegar Taiwan kali ini akan berbagi informasi arahnya bagaimana seorang TKW bisa bekerja di sektor pabrik Taiwan atau job formal. Dan bagaimana caranya mulai dari daftar sampai dia terbang ke Taiwan sampai dia kerja di pabrik. Jadi teman-teman simak video ini dari awal sampai habis karena saya langsung wawancarai narasumber saya ini yaitu seorang TKW yang mana kesaksiannya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk dukung kami channel Tegar Taiwan, untuk klik subscribe di bawah ini, tombol merahnya dipencet, dan terima kasih. Langsung saja cek video. Nggak beda jauh ya kalau sama seperti kita mau kerja ke luar negeri lainnya, seperti siapkan KTP, KK, ijazah kalau dibutuhkan, dan surat izin kalau yang udah menikah, surat izin suami, kalau yang belum menikah surat izin orang tua. Dan ya kayak yang tadi aku bilang, ijazah itu kalau dari PT itu diperlukan, tapi kalau nggak diperlukan juga nggak perlu pakai ijazah pun nggak apa-apa. Dan syarat-syaratnya kalau yang udah siap semua, jadi tinggal kita pergi ke PT. Itu kan kalau kita pergi sendiri ya sendiri pergi ke PT-nya, tapi kalau melalui sponsor otomatis kan sponsor yang nganterin kita ke PT tersebut. Dan setelah itu kalau udah nyampe PT, di situ kan baru kita diproses kan. Ya sama aja seperti proses informal atau formal, itu sama aja, ada pre-medical dan ada medical juga. Terus nanti selanjutnya ada apa itu, bikin paspor bagi yang non belum punya paspor, bagi yang ex yang udah punya paspor ya tinggal lanjutin itu pakai paspor itu. Dan nanti kan kita pertama medical dulu ya, medical dulu, dan nanti kan setelah medical kita lihat hasilnya. Kalau hasil kita fit baru kita proses selanjutnya. Dan tapi kalau hasil kita nggak fit atau kita di tubuh kita ada masalah, berarti kita belum bisa proses selanjutnya. Jadi kita nunggu, kita sembuhkan dulu ada masalah apa di badan kita. Kalau udah sembuh, udah oke, kita medical lagi. Dan kalau hasilnya udah fit, baru kita proses selanjutnya. Bedanya kalau kita formal dan informal itu, kalau informal kan kita diwajibkan tinggal di PT ya enggak, dan suruh belajar bahasa, belajar yang lainnya. Tapi kalau bagi formal itu nggak diwajibkan, kita bebas mau tinggal di situ boleh, mau pulang juga boleh. Kalau ada proses kita bisa dipanggil datang untuk ke PT. Dan kalau informal ya itu kan diwajibkan buat bisa bahasa ya kan. Dan kalau buat formal itu nggak diwajibkan juga, karena kalau formal itu kan pekerja pabrik, dan di situ pun kita diwajibkan untuk bekerja megang mesin, atau kita diwajibkan untuk melihat mikroskop seperti itu kan. Dan itu kan nggak perlu menggunakan banyak bahasa, dan di situ kan pasti ada senior yang bisa membantu ataupun penerjemah yang buat ngasih arahan gimana ini apa gitu. Jadi beda, pokoknya beda banget sama informal. Kalau informal kan setidaknya kita setiap hari itu kan bersama majikan, bersama orang yang kita jaga, dan setidaknya kan kita diwajibkan untuk bisa menguasai sedikit-sedikit bahasa itu. Dan proses selanjutnya kan kita formal itu kan kita boleh pulang ya. Jadi dan nanti kita datang ke PT-nya lagi itu pas kalau ada panggilan TETO atau panggilan PAP, itu baru kita dipanggil dari pihak PT untuk datang ke PT gitu kan. Kalau ini ada proses PAP atau TETO. Dan setelah itu proses selesai, kita kan berapa hari sesudahnya kita baru dapat itu jadwal penerbangan, entah itu tanggal berapa dan bulan berapa, itu kan nanti kita pasti dikasih tahu. Dan minimal itu 1 minggu sebelumnya lah kita akan tahu jadwal penerbangan kita itu. Jadi kita bisa pulang dulu ke rumah buat apa itu, beres-beres, terus silaturahmi sama orang rumah, minta doa selamatan biar selamat nyampe Taiwan, seperti itu. Dulu waktu saya berangkat ke Taiwan ya, biayanya itu waktu tahun 2014, aku masih ingat 2014 itu kisaran 25 juta. Dan itu buat PT doang loh, aku nggak ngitung aku bolak-balik dari rumah ke Jakarta ke PT, aku nggak ngitung itu. Mungkin kalau aku ngitung itu mungkin
kisaran 30-an lah ya mungkin. Soalnya aku lumayan sih 3 bulanan aku nunggu proses, dan saya biaya segitu 25 juta itu ada potongannya itu 9 bulan. Nah, ya oke, kita singkat aja itu. Dan proses itu kurang lebih sama kayak TKL lah. Jadi kalau kita udah medikal, nanti kan kita ada foto, habis foto itu kita bikin SKCK, terus kita bikin paspor bagi yang non, bagi yang X ya kita lanjutin pakai paspor itu. Dan setelah itu ada yang namanya teto. Nah, setelah teto itu yang terakhir sebelum kita terbang itu ada namanya PAP. Nah, kalau itu semuanya ada proses lancar, selesai, itu barulah kita bisa terbang ke Taiwan. Ya sama seperti prosesnya TKL, kurang lebih seperti itu. Kalau kita udah nyampe ke Taiwan kan kita nggak langsung diantar ke pabrik, kita dijemput dulu sama nggak tahu siapa tuh, kayaknya orang penjemputan ya. Kita diantar ke sebuah tempat itu yang menurutku tuh kayak tempat apa itu, semua para TKA ya, TKA itu Indonesia, Vietnam, Filipina semuanya ada di situ. Itu kan kita ntar diantar pagi-pagi banget kan, kita dibangunin kan, suruh medikal, ntar sesudah medikal baru kita ntar dijemput sama agensi kita masing-masing gitu. Nanti di sana kan nama kita dipanggil gitu, ntar dijemput sama mereka, barulah kita tuh di situ kita diantar ke pabrik tempat kita bekerja. Pusing kayaknya ya, aku bahasa nggak bisa, terus entah mereka tuh ngomong apa kita nggak paham gitu loh. Tapi alhamdulillahnya waktu saya datang ke pabrik ini ya yang sekarang saya kerja ini, alhamdulillah di sana tuh banyak banget orang Indonesianya. Hampir waktu aku datang itu kita ada 30 lebih orang Indonesia di situ. Dan itu nggak Indonesia aja, ada Filipina, Vietnam. Alhamdulillah stres saya agak berkurang ya. Soalnya di situ tuh ada TKI, TKW-nya tuh baik-baik semua. Jadi mereka saling membantu. Kalau ada mandor ngomong nggak mengerti, dia membantu nerjemahin. Oh, mandornya tuh ngomong ini, ngomong itu. Jadi alhamdulillah tuh kayaknya di sini tuh walaupun di negara Taiwan cuman masih ada gitu loh orang Indonesia yang masih baik, saling membantu buat kita sesama orang Indonesia juga. Pengalamanku pribadi ya, selama 1 bulan aku tuh nggak boleh libur. Dan kata mbak-mbak yang di situ tuh katanya kalau baru itu jangan minta libur katanya. Kalau suruh lembur. Jadi intinya sih harus nurut apa kata mandornya seperti itu. Dan sampai BB ku aja dulu waktu pertama itu kan 55 ya. Pas di situ mungkin agak stres sedikit atau gimana, jadi drop turun jadi 52. Ya ada senangnya juga sih. Sedikit cerita ya, ini terjadi di pabrikku aja ataupun aku juga nggak tahu ini terjadi nggak di pabrik yang lain. Aku setelah bekerja di pabrik tersebut selama 1 tahun, uang yang aku keluarkan dulu di Indo buat PT kisaran 25 juta itu semua dikembalikan dalam bentuk NT. Percaya atau tidak, itu terjadi di pabrik saya. Aku nggak tahu itu terjadi nggak di pabrik yang lain. Bukan cuma saya sendiri, itu semua orang Indonesia yang ada di situ. Bukan orang Indonesia saja, orang Filipina juga. Semua biaya yang dari rumah itu mereka keluarkan berapa itu semua diganti dari pihak pabrik. Dan teman-teman harus tahu ya bahwa yang aku tadi ceritain itu tentang uangku yang dikembalikan itu bukan hoax ya. Ingat, itu bukan hoax dan itu nyata terjadi di pabrikku sendiri. Dan pabriknya itu berada di daerah Taoyuan, tepatnya di Guanyin di situ. Sekian dulu singkat cerita dari saya untuk bagaimana proses kerja ke Taiwan, dari Indo ke Taiwan di sektor formal atau pabrik. Dan kalau ada salah kata di video itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, Cayo, dan semangat. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see.
just